Assalamualaikum, wastapun Ikin Ronaldo from Cibadoyut Caket Makam. Di sini Ikin merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Union tahun 2024 yang bersinopsiskan seorang konstruksi yang bisa masuk ke dunia intelijen dalam misi berisiko tinggi. Penasaran apa tidak, Kin? Saya aktifkan tombol play-nya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Mike sedang bekerja seperti biasa di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Dan di sela-sela hari libur, ia selalu datang ke tempat baru untuk sekedar mentiiskan pikiran bersama teman-temannya. Tidak lama dari situ, Mike kedatangan seorang perempuan yang bernama Roxana Hall yang merupakan anggota dari sebuah organisasi intelijen yang bernama The Union. Selain itu, Roxana ternyata adalah teman SMA-nya sewaktu mereka bersekolah. Tujuan Roxana datang menghampiri Mike adalah ingin mengajak dirinya untuk bergabung dengan The Union. Akan tetapi jika Roxana mengajak Mike dengan cara biasa-biasa, pasti Mike jelas akan menolak. Dengan terpaksa, Roxana harus menyuntikkan cairan penenang untuk membuat Mike pingsan dan membawa Mike ke markas The Union. Singkat cerita, setelah Mike tersadar, ia dipertemukan dengan petinggi Union yang bernama Tom Brennan. Lalu, Roxana menjelaskan kepada Mike alasan ia membawa Mike ke organisasi ini karena ada salah satu misi The Union yang mengharuskan melibatkan orang-orang biasa seperti Mike yang tidak ada riwayat kejahatan apapun untuk mengelabui musuh-musuh yang akan terlibat di dalam misi tersebut. Mike sempat menolak, tetapi karena Roxana Hall mempunyai kulit eksotis dengan rambut pirang model emo tahun 90 ini adalah mantannya Mike sejak mereka sekolah dulu, Mike pun akhirnya luluh dan resmi bergabung dengan The Union. Lalu The Union mengganti identitas Mike bernama Ed Weston. Dan setelah resmi bergabung dengan The Union, Mike atau Ed Weston yang hanya rakyat biasa dan tidak ada basic baku hantam pun dilatih sangat keras oleh Roxana dan anggota Union lainnya. Singkat cerita, tibalah misi pertama Mike dengan identitas dan statusnya yang baru. Ia dibantu oleh anggota Union lainnya, di mana ia akan bertemu dengan seseorang yang melelang sebuah chip rahasia dan penting. Akan tetapi, karena Mike masih awam dan kebanyakan hulang-hulang teparugu tidak mengetahui alur-jalur dari misi pertamanya itu, misi Mike tidak berjalan dengan lancar. Ia akhirnya harus berhadapan dengan orang ketiga yang sama-sama ingin mengambil chip penting tersebut. Dan pada akhirnya, chip tersebut tidak terkoneksi akibat kecemplung ke dalam wastafel saat Mike dan Roxana bertarung dengan orang-orang tersebut. Di sini saya agak kurang tahu ya kegunaan chip tersebut itu untuk apa. Yang jelas, jika semua organisasi intelijen lainnya sama-sama mengincar chip tersebut, artinya chip itu sangat-sangat amat penting bagi sebuah negara. Kembali ke Mike, ia menyalahkan dirinya sendiri karena ia merasa dirinya gagal di misi pertama. Lalu Tom menjelaskan, jika sebuah chip kecil yang Mike bawa tidak bisa terkoneksi, mengapa gak langsung saja mengambil pusat perangkatnya yang saat ini ada di tangan seorang perempuan yang bernama Juliet. Singkat cerita, Tom memerintahkan semua anggota The Union termasuk Mike untuk langsung memburu Juliet. Dan pada saat ia sudah sampai di rumah Juliet, di sini Roxana sedikit tidak menyangka karena ia kedatangan Nick yang masih hidup. Dan Roxana pun masih tidak mengetahui bahwa Nick telah berkhianat kepada The Union. Dengan watados nyinyir memperlihatkan etawaos, Nick memasang muka dua seolah-olah ia akan menyelamatkan Roxana dan Mike. Dan pada saat itu, Roxana dan Mike langsung pergi dengan membawa pusat perangkat tersebut. Jadi sedikit penjelasan nih, Kin. Juliet ini adalah bukan orang sembarangan, Kin. Ia adalah orang yang menggagalkan misi The Union yang tadi di scene awal. Juliet and the gang membunuh sebagian anggota The Union untuk mengambil pusat perangkat penting yang saat itu ada di tangan Nick. Nick yang merupakan pengkhianat The Union. Akan tetapi,
Di sini anggota The Union tidak mengetahui bahwa Nick telah berkhianat. Lalu Nick memalsukan kematiannya seolah-olah ia mati tertembak. Dan pada kenyataannya, Nick adalah pacar dari si Juliet. Lalu pada saat Roxana dan Mike akan kembali pulang ke markas The Union, ia dihubungi oleh Nick bahwa ternyata pusat perangkat tersebut adalah KW. Sedangkan yang asli telah dibawa oleh dirinya dan Juliet yang siang ini akan COD-an dengan seseorang yang berani kasih harga yang sangat tinggi untuk membeli pusat perangkat tersebut. Reaksi Roxana di sini tidak terlalu kaget, karena dengan kecerdasannya ia telah memasang sebuah GPS kecil di badan Nick, yang jika Nick pergi melewati stasiun Kirchon atau pelabuhan Merak bahkan ke ujung dunia pun, Roxana akan tetap bisa mengetahui keberadaan Nick dan Juliet dengan mudah. Lalu singkat cerita, Nick dan Juliet akhirnya bertemu dengan salah seorang yang akan membeli pusat perangkat tersebut. Akan tetapi kita sendiri telah mengetahui bahwa Roxana dan Mike tidak gentar sekalipun untuk membawa pusat perangkat itu. Sekalipun Roxana harus bertarung menghadapi orang-orang yang bertujuan sama untuk memiliki perangkat tersebut. Dan Mike memperlihatkan pengalamannya sebagai pekerja konstruksi saat menghadapi musuh di sebuah atap-atap rumah warga. Dan pada akhirnya, pusat perangkat tersebut berhasil Mike dan Roxana dapatkan setelah melalui beberapa insiden yang mengharuskan Nick tewas tertembak oleh mantan rekan sekaligus mantan istrinya sendiri, yaitu Roxana Hall. Lalu film pun ditutup dengan Mike dan Roxana yang datang ke tempat pernikahan temannya dengan status berpacaran yang dinaungi PT Pencari Cinta Sejati. Oke Kin, terima kasih yang sudah menonton. Apal meureun guru kumaha lamun geus nonton. Yap sah Jack Li bro. Subscribe and share.